Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hammon's Class ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan yang sebelumnya, yaitu soal fisika ya. Dimana di sini itu ada soal gerak lurus ya, berubah beraturan. Gitu ya. Jadi dimana geraknya itu kecepatannya itu berubah dengan sebuah percepatan gitu. Nah, di sini soalnya sebuah mobil bergerak sepanjang sumbu X dimulai dari keadaan diam ya, lalu bergerak dan kemudian berhenti di X sama dengan 900 sepanjang seperempat jarak pertama. Percepatan mobil itu dipercepat ya, karena itu positif kan, positif 2,25 meter per sekon kuadrat, itu artinya dipercepat. Kemudian sisanya percepatan mobil adalah min 0,75, itu artinya diperlambat. Nah, kalau saya gambarkan ini ya, jadi nah, ini kan di X sama dengan 0 ya, sini, kemudian sini 900. Itu jaraknya dari titik A, anggap aja sini titik A, dan titik B itu 900 meter. Kemudian di seperempat jalan, anggaplah sini ya seperempatnya, kita namain titik P begitu. Titik P dengan jaraknya itu seperempat dari jaraknya ya, seperempat dari 900 itu berarti 225 ya. Nah, karena di sini kan tadi X itu sama dengan, nah kemudian berarti sisa dari P ke B itu 900 kurangi 225, jadinya 675 meter. Nah, kemudian yang diketahui lagi sepanjang seperempat jarak pertama, percepatan mobil adalah 2,25. Jadi dari titik A ke titik B itu percepatannya adalah 2,25 itu ya. Kemudian dari P ke O ya, sepanjang sisanya percepatan mobil adalah min 0,75, artinya diperlambat ya, sebesar 0,75 meter per sekon gitu. Kemudian yang ditanyakan, tentukanlah A itu adalah waktu tempuh total ya, berarti kan T dari A dari titik B ke titik B ya, itu berapa ya. Geraknya dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 9. Jadinya karena tadi saya udah namain A, P dan B, maka sama aja yang ditanyakan adalah T, A, B. Karena dari titik A ke B itu terjadi dua peristiwa ya, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Jadi lebih enaknya kita pecahin jadi satu gitu, yang dipercepat sendiri, yang diperlambat sendiri. Jadi langkah pertama kita mencari waktu yang ditempuh dari titik A ke titik P ya. Menggunakan apa? Jadi di dalam GLBB kita kan punya rumus ya, punya rumus yang pertama VT sama dengan V0 plus minus A T. Kemudian ada lagi S sama dengan V0T plus setengah A T ya. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus ya, yang atas juga plus minus A 2AS. Gitu. Nah, VT itu artinya tuh kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal. Nah, karena kita mau mencari yang dari titik A ke titik P, artinya V0-nya adalah yang di titik A, yaitu 0 ya, karena dalam keadaan diam. Jadi di VA itu sama dengan 0 meter per sekon ya, karena dalam keadaan diam. Kemudian VT di kecepatan di titik P itu berapa? Belum diketahui, berarti kita belum punya VT. Kemudian kita punya lagi S ya, jarak dari titik A ke titik P itu 225. Kemudian percepatan, kita udah tahu percepatannya 2,25 gitu. Nah, udah ya, berarti kita cuman punya V0, S, dan A begitu. Yang ditanyakan adalah T. Berarti dari rumus ini, ketika rumus ini kita memungkinkan pilih yang mana sih ketika kita cuma modal ini gitu. Kalau kita mau pakai yang pertama ya, di sini kan kita carinya T, sedangkan kita masih belum punya VT, otomatis tidak bisa ya. Kemudian kalau yang
ini yang ketiga ya. Yang ketiga, kita nggak punya T-nya, justru kita mau mencari T gitu. Kecuali kita mau mencari VT-nya dulu, nanti baru pakai rumus yang atas. Itu mungkin bisa ya. Jadi langkah pertama pakai ini, kemudian kedua yang atas. Nah, namun biar lebih simpel ya, kita langsung gunakan aja yang kedua ini, yang udah pasti diketahui semua ya. S-nya diketahui, V0-nya diketahui, T yang ditanyakan ya. Itu ditanyakan, itu juga ditanyakan, A-nya udah ada. Jadi dalam menentukan soal kita lihat modal apa sih yang kita miliki dan apa sih yang kita cari gitu. Nah, karena melihat dengan kondisi seperti ini, kita berarti menggunakan rumus S sama dengan V0T plus minus. Nah, kapan kita menggunakan plus dan kapan kita menggunakan minus? Kita menggunakan plus itu ketika suatu gerak itu dipercepat, artinya percepatannya itu positif. Nah, karena tadi dari A ke P itu dipercepat ya, berarti kita rumusnya pakai tambah ya, atau plus gitu. Ini setengah A T ku kuadrat ya, maaf ini ada salah, tambah ku kuadrat gitu. Lalu kita masukkan nilainya yang diketahui, S nya udah ada, yaitu 225 sama dengan V0 nya 0 kalikan T yang ditanyakan plus setengah A nya itu 2,25, T yang ditanyakan T kuadrat. Lalu kita hitung jadinya 225 sama dengan 0 kali T kan 0 ya, abaikan aja, langsung aja jadi setengah 2,25 T kuadrat gitu. Kemudian kita pindah-pindah luas ya, biasa ulangi 22 terus 0 ya, tadi setengah kali 2,25 T kuadrat. Yang kita cari T, otomatis T itu nanti bakal sendirian posisinya begitu. Yang tadi ini kan masih ada teman-temannya nih. Iya, sama ini. Tuh. Kita pindah ruas dari 2 pindah ruas ke sana jadi pengali ya, karena awalnya di bawah. Gitu. Kemudian ini awalnya di atas jadi pembagi. Nah, sama dengan T kuadrat. Nah, maksudnya T sendiri ini tuh kayak gini. Nah, cuman ini T-nya masih ada kuadratnya, nanti kita hilangin jadi T sama dengan aja. Tapi kita selesaiin dulu perhitungan yang di sumbu kirinya dulu. Jadi 225 dikalikan 2 itu kan 450 ya, dibagi 2 sama dengan T kuadrat. Kemudian nah 2,25 ya. Kemudian 450 dibagi 2,25 itu jawabannya 200 sama dengan T kuadrat. Nah, kita mau mencari T-nya kan, ini masih T kuadrat. Berarti T sama dengan kebalikan dari kuadrat itu akar. Berarti akar dari 200. Maka T sama dengan, ini kan antara 200 itu yang bisa perkalian yang bisa dikeluarkan itu kan 100 kalikan 2 ya. 100 kalikan 2 itu 200. Berarti bentuk ini diubah jadi bentuk yang kayak gini. Nah, dari 100 sama 2 yang bisa dikeluarkan atau yang mempunyai akar itu adalah 100. Akar dari 100 adalah 10 akar 2 sekon. Jadi waktunya dari A ke P itu sama dengan 10 akar 2. Lalu karena tadi kita yang ditanyakan itu T total ya, berarti kan T dari A ke P. Berarti selanjutnya kita cari T dari P ke B. T dari P ke B. Nah, karena tadi kita punya apa aja? Punya S ya, dari P ke B itu 675 meter ya. Kemudian ada V. Kemudian ada A ya. A-nya itu sama dengan 0,75. Kemudian kita cuman punya ini nih ya. Sedangkan tadi di antara rumus-rumus yang itu, ini kita mau mencari T, namun kita cuman punya modal S sama A ya. S sama A, otomatis kan kita nggak ada rumusnya ya. Tuh. Jadi langkah pertama kita harus mencari V0 nya, artinya V pada keadaan P ya. Berarti kita belum selesai ya, belum selesai terkait ini pembahasan terkait dari A ke P nya. Nanti kita cari V di titik ini P, artinya pakai rumus VT ya. VT sama dengan gitu,
modal di sini sih. Nah, VT. Jadi kita masih fokus di yang A ke P. VT sama dengan V0 plus A T. Dimana VT yang ditanyakan, V0 nya 0, A nya tadi 2,25, T nya adalah 10 akar 2. Maka jawabannya adalah 22,5 akar 2. Ini adalah VT nya. Ya, kemudian setelah itu kita masuk ke step berikutnya ya, karena jadi kan gambarnya gini tadi, A, P, dan B ya. Nah tadi dari A ke P itu kan V0 nya itu 0, VT nya tadi ini yang baru kita cari itu 2,5 akar 2 itu kan. Nah jadinya ketika kita mau mencari T dari P ke B, kita sudah punya V0 nya. Nah VT yang tadi di proses sebelumnya itu dijadikan V0, kecepatan awal di proses ini, P ke B. Jadi pakai rumus E sama dengan ya V0T min setengah A T kuadrat, dimana S sama dengan 675 sama dengan V0 nya itu 22,5 akar 2 ya, dikurangin setengah, A nya itu 0,75 T kuadrat. Lalu sorry ini lalu ada 675 sama dengan 22,5 akar 2 dikurangin setengah, A nya itu 0,75 T kuadrat, tapi dari ruas ya, jadi ini dari ruas, jadi setengah 0,75 T kuadrat sama dengan 22,5 akar 2 min 675. Ini min ya. Lalu min 0,75 dibagi 2 itu berapa? 0,3, ini soret-soret, jadinya min 0,375 T kuadrat sama dengan ya kita ubah aja akar 2 nya ke dalam bentuk angka. Akar 2 itu kan sama dengan 1,4 ya. Ini biar bisa dioperasikan loh antara ini 675 sama itunya. Nah, jadi kan 225 kali 1,4 itu dapat 315. Nah, ini masih 0 min 0. Ini ya. Lalu kita kurangin 315 dikurangin 675 itu negatif 360. Nah di sini tuh tadi masih min 0,375 min 0,375 T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan min 360 dibagi min 0,375 dibagi 0,375, min dibagi min itu positif, 360 dibagi 0,375 itu 360, maka T sama dengan akar dari 360. Sederhanakan ya, 960 itu sama dengan 64 dikalikan 15. Nah di sini yang punya akar itu 64, jadinya 4 akar 15 kon itu. Kemudian kita udah tahu ya ini T P ke P, lalu T totalnya berarti T total sama dengan kan berarti TAP ditambah TPB, dimana TAP nya itu tadi 10 akar 2 ditambah tadi 4 akar 15. Kita ubah aja bentuk akarnya ke dalam angka biasa ya. Oke.
dengan 1,4 tambah 4 akar dari 15 itu 3,9. Berarti kan 14 ditambah 3,9 kalikan 4, 15,6. Jumlahin jadinya 29,6 sekon. Jadi untuk menyelesaikan ya bergeraknya itu dari A ke B itu membutuhkan waktu 29,6 sekon. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang B ya. Yang B itu soalnya apa tadi? Yang B, kecepatan maksimum yang pernah dicapai mobil saat bergerak. Nah, kita butuh analisa juga ya di sini. Jadi, tadi kan dari dari titik A ke titik B itu kan bergerak. Nah, dari percepatan 0 ke percepatan tadi berapa? Katanya tadi itu 22,5 ya. 22,5. Nah, di sini. Nah, sehabis itu diperlambat. Jadi setelah ini dipercepat terus ya. Otomatis dari 0 ke sini kan naik ya grafiknya. Nah, kemudian habis di P itu bakal turun. Nah, karena diperlambat. Percepatannya itu diperlambat. Negatif 0,75. Otomatis kecepatan maksimumnya itu terletak di titik P ya. Berarti tadi kita udah mencari ya. Kecepatan di titik P itu ketemunya 22,5 akar 22 ini untuk V max nya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk B itu diambil dari cara yang sebelumnya itu dengan analisa ya. Dan analisa dulu kemudian kita bakal menemukan kecepatannya ya, bahwa kecepatannya itu sebenarnya udah kita cari ya ketika kita menyelesaikan yang soal poin B seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya ya. Ini nah, di sini itu kita punya soal sebuah peluru meriam ya ditembakkan dari sebuah meriam ya dengan sudut tembak 53 derajat. Peluru tersebut ditembakkan dari sebuah meriam yang berposisi 23 meter di depan tembok. Nah, gitu ya. Jadi ada meriam ya begini. Nah, dengan sudut membentuk sudut 53 derajat. Nah, kemudian di depannya berposisi 23 meter itu ada sebuah tembok tinggi. Nah, tembok dengan ketinggian 18 meter. Ini cara menggambarnya begitu. Penembakan peluru meriam dilakukan dengan kecepatan. Jadi V0 nya ya. Di sini ada kecepatannya untuk nembaknya itu 26,5 meter per sekon. Jika gesekan udara diabaikan, tentukanlah yang pertama adalah A. Apakah peluru mampu melampaui dan melewati titik tembok? Titik tembok yang di depannya itu. Nah, caranya kita cari X-nya ya, X maksimalnya yang bisa ditembak oleh peluru ini gitu. Jadi ketika pelurunya ditembakkan ke sana ya, itu bakal mencapai jarak berapa gitu kesininya. Dengan rumus X max ya. Jadi ini adalah teori parabola ya, gerak parabola. X max adalah V0 kuadrat sin 2 per G ya. G itu percepatan gravitasi. V0 nya adalah 26,5 sin 2 kalikan 53 derajat dibagi 10. Percepatan gravitasi itu tetapan ya, bisa 9,8 atau 10. Jadi tergantung di soalnya. Kalau misalnya disebutkan 9,8 ya berarti pakai 9,8. Nah, 10 itu kalau dibulatkan. Nah, untuk lebih enaknya kalau misal enggak dikasih ketetapan di soal, kita ambil aja 10 untuk percepatan gravitasinya. Lalu kita hitung ya. 26,5 dikuadratkan itu dapat 702,25 ya. Sin 2 alfa dari 2 kali 53 itu 106 dibagi 10. Lalu kita hitung ya, sin dari 106 itu 0,96 dibagi 10. Lalu kita operasikan dikali kemudian dibagi itu diperoleh X max nya itu sama dengan 67,416 meter.
bisa dilihat dari gambar ya, yang tadi jarak antara titik awalnya dengan temboknya itu kan 23 nih, tapi X max ya ternyata itu bisa menembus ke sini ya, sampai 67,416. Jadi bisa disimpulkan bahwa jaraknya itu nanti bakal melewati si tembok ini. Namun permasalahannya, apakah peluru ini itu nggak menabrak ini? Otomatis kan kalau menabrak tembok nggak bisa melompat ke sini ya. Berarti kita harus menentukan tinggi maksimal yang diperolehnya gitu. Mungkin kesimpulan awalnya ya bisa melewati, namun kita belum tahu ketinggian yang diperolehnya gitu. Lalu kita cari untuk ketinggiannya ya. Jadi ketinggian ketika di jarak 23 itu berapa sih begitu. Boleh kita menggunakan YMAX ya. YMAX artinya ketinggian maksimum yang bisa diperoleh. Namun itu belum bisa dipastikan ketinggian itu sudah melewati si tembok itu gitu. Jadi untuk mencari memastikan ya bahwa ketinggiannya itu bisa melewati tembok itu, kita cari waktu yang ditempuh ya dari ini tadi, dari peluru ini ke temboknya ya, yaitu di 23 meter gitu. Jadi kita itu loh cari bahwa ketinggian di atas ini itu berapa sih gitu. Yaitu pakai rumus Y sama dengan V0Y kalikan T ya, min setengah QT kuadrat gitu. Nah di sini kita itu membutuhkan T ya, jadi kita mencari Y, namun kita harus punya modalnya itu V0 ya, jadi nanti bakal ada proyeksi ya. Ini tadi bentuk sudutnya 53, V0 ya artinya kan proyeksi terhadap sumbu Y ya, ini V0 ya. Kalau ke sini itu V0 X gitu. Kemudian G-nya sudah ada ya ketetapan. Terus T-nya kita itu belum punya. Jadi waktu yang ditempuh dengan jarak 23 meter gitu, jarak dari sini ke sini itu berapa? Kita itu juga punya rumus X sama dengan V0X kalikan T ya. Dimana X-nya kita udah ada kan, X-nya itu 23. Nah V0 itu proyeksi terhadap sumbu X, yaitu V0 cos 53 derajat kalikan T. Karena kita mencari T ya, 23, V0 nya adalah tadi 26,5, cos dari 53 itu 0,8 kalikan T. Lalu kita hitung ya, 26,5 kalikan 0,8, cos dari 53 itu 0,6 ya. Nah itu ketemu 15,9 T. Maka T sama dengan 23 dibagi 15,9, yaitu 1,45 sekon. Jadi waktu yang ditempuh dari ini ini peluru ini ke sini itu 1,45. Nah lanjutin, kita mau mencari ketinggian ya, tadi yang kita udah punya T-nya tadi barusan kita cari, tinggal masukin ya sama dengan V0 itu artinya V0 sin 53 derajat kalikan T min setengah GT kuadrat. Lalu kita masukin angka-angkanya ya, sama dengan V0 nya itu 26,5, sin dari 53 itu 0,8, T nya itu 1,45 dikurangin setengah 10 T kuadrat 1,45 kuadrat gitu. Lalu kita operasikan ya, maka Y sama dengan hitung lalu diperoleh 30,74 min 10,5125 dikurangin dia sama dengan 20,2375 meter. Artinya ketinggian pada saat di posisi di atas tembok itu 20,2375. Ini kan di sini tuh 20,2375. Artinya yang temboknya tingginya 18 itu berarti kan pelurunya itu melebihi ya, di atas ini melewati. Berarti dapat disimpulkan bahwa peluru itu mampu melewati tinggi tembok benteng seperti itu. Lalu yang poin B soalnya, jika peluru meriam mampu melampaui dan melewati tinggi tembok benteng, berapa tinggi peluru meriam saat posisinya tepat di atas tembok? Nah tadi udah ketemu ya nih, tingginya itu 20,2375. Jadi pakai cara yang tadi sebelumnya kita jelasin ya, ketemunya 20,235.
2375 untuk jawaban di poin B. Kemudian C, di manakah peluru meriam akan mendarat jika diukur jaraknya di tembok. Nah, tadi kita udah tahu bahwa X maksimalnya itu mencapai 67,415. Nah, yang ditanyakan yang jarak ketika diukur dari tembok. Nah, berarti dari tembok ke sini itu berapa? Berarti dengan cara 67416 dikurangi 23. Itu diperoleh berapa? Nah, harus itu 67,416 dikurangi 23 itu 44. Ya, jawabannya ya, cek 44,416 meter, seperti itu ya. Oke, pembahasan kita saat ini ya cukup ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau bertanya bisa hubungi saya ya via komentar dulu boleh gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.